sih litosfer itu? Pasti kalian gak asing kan dengan kata litosfer. Nah, jadi litosfer itu adalah lapisan kerak bumi paling luar. Dapat dikatakan juga lapisan litosfer merupakan lapisan kulit bumi karena berada di paling atas atau di paling luar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Simak baik-baik ya. Pengertian litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, kata litos yang artinya tanah dan sfer yang artinya lapisan. Jadi secara istilah, litosfer berarti lapisan tanah. Selain itu, litosfer merupakan percabangan dari objek kajian fisik geografi yang mempelajari atau membahas tentang tanah, batu, dan unsur-unsur pada bumi lainnya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang material pembentuk atau penyusun litosfer. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat dengan sekitar 80%. Material batuan yang menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Batuan beku dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, batuan beku luar. Nah, yang kedua, batuan sediman. Batuan sediman merupakan batuan mineral yang telah terbentuk di permukaan bumi, mengalami bagian yang lepas dari hasil pelapukan tersebut, terlepas dan ditransportasikan oleh aliran air, angin maupun oleh gletser. Nah, yang ketiga, batuan malihan. Batuan malihan terbentuk karena terjadi penambalan suhu atau penambalan tekanan yang tinggi dan terjadi secara bersamaan pada batuan sediman. Batuan malihan terdiri atas 3 jenis, yakni batuan malihan kontak adalah batuan metamorf yang terbentuk secara berurutan karena kenaikan suhu yang disebabkan batuan berdekatan dengan magma aktif. Batuan malihan dinamo merupakan batuan metamorf yang terbentuk karena adanya tekanan tinggi disertai panas dan tumbuhan. Tekanan ini bisa berasal dari lapisan-lapisan lain yang berada di atas batuan. Yang ketiga, batuan malihan kontak. Batuan malihan kontak pneumatolitis adalah jenis batuan malihan yang terbentuk karena adanya zat-zat lain yang memasuki batuan selama terjadinya proses metamorfosis perubahan. Tenaga endogen dan dampaknya. Tenaga endogen adalah tenaga penggerak yang membentuk penampung relief, morfologi, rupa muka bumi yang berasal dari bumi itu sendiri. Tenaga endogen dibagi menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. 1. Tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak lapisan permukaan bumi secara mendatar dan vertikal. Tenaga tektonik dapat membentuk penampung muka bumi seperti dataran tinggi, dataran rendah, jurang, palung bawah laut, pematang, samudra, dan lain-lain. 2. Vulkanisme. Vulkanisme atau aktivitas tenaga penggerak bentuk muka bumi yang merupakan akibat naiknya magma dari dalam perut bumi. Aktivitas vulkanik dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung, baik yang berada pada sekitar Gunung Merapi maupun yang berada jauh dari Ring of Fire. Kawasan rangkaian pegunungan aktif yang berada di lingkungan Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik merupakan tempat paling sering terjadinya aktivitas vulkanik. 3. Seisme.
Seisme merupakan getaran yang dirasakan sebagai akibat dari adanya tenaga dari dalam perut bumi. Hentakan tenaga yang dilepaskan menimbulkan getaran yang akan mempengaruhi terhadap aktivitas kehidupan bumi.